warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempersembahkan video tentang produksi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Praskatia Staruni Jinisia sebagai pembuka video, Jagadita dan Tasya sebagai mencari materi, Habib sebagai editing video, Rehan sebagai kameramen, Nuris sebagai penutup video, dan Bella, Disa, Prame, Reno, Ocha, Tio sebagai pembawa materi. Teman-teman tahu nggak sosis isi mozzarella yang pernah viral itu? Itu dari Jerman loh. Tapi kita nggak perlu jauh-jauh ke Jerman untuk beli sosisnya, karena di Indonesia sudah ada pabrik yang memproduksi sosis isi mozzarella. Tapi teman-teman tahu nggak apa yang dimaksud dengan produksi? Produksi adalah sebuah proses dalam ekonomi untuk menciptakan, menghasilkan, dan membuat barang dan jasa. Faktor produksi yang pertama yaitu faktor produksi alam, yang kedua faktor produksi tenaga kerja, yang ketiga faktor produksi modal, dan yang keempat faktor produksi kewirausahaan. Cara untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. 1. Intensifikasi. Intensifikasi yaitu upaya untuk meningkatkan hasil produksi dengan cara memperbaiki metode kerja dan meningkatkan produksi faktor produksi. 2. Ekstensifikasi. Ekstensifikasi yaitu upaya untuk meningkatkan hasil produksi dengan cara menambahkan faktor-faktor produksi. 3. Diversifikasi. Diversifikasi yaitu upaya untuk meningkatkan hasil produksi dengan cara mengembangkan atau menambahkan keanekaragaman jenis hasil produksi. 4. Rasionalisasi. Rasionalisasi yaitu suatu upaya untuk meningkatkan hasil produksi dengan cara menerapkan sistem manajemen yang lebih efektif dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Yang pertama, meningkatkan mutu atau kualitas barang atau jasa yang diproduksi. Yang kedua, menekan biaya produksi barang atau jasa hingga serendah mungkin. Ketiga, menentukan barang atau jasa yang akan dihasilkan sesuai kebutuhan masyarakat. Keempat, membeli barang yang dapat memberi manfaat maksimal atau seperti untuk bahan baku. Kelima, menentukan harga jual yang sesuai agar lebih menguntungkan. Banyak sekali proses yang dilewati dalam melakukan produksi, terutama barang, yaitu yang pertama, konsep produk, 2. Riset, 3. Pembuatan dan pengembangan desain produk, 4. Fiksasi desain, 5. Pembuatan prototipe, 6. Uji dan validasi prototipe, 7. Produksi massal, 8. Perakitan, 9. Feedback dan pengujian, 10. Pengembangan produk, 11. Dan produk akhir. Tujuan kegiatan produksi antara lain ialah 1. Menambah kualitas barang atau jasa, 2. Memenuhi kebutuhan konsumen, 3. Menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas tinggi, 4. Meningkatkan keuntungan, 5. Melakukan pergantian barang yang rusak atau habis. Nah, gimana sih proses pembuatan sosis? Sekarang yuk sama-sama kita nonton cara pembuatan sosis. Oke deh, sekarang kita bikin sosis Jerman isi keju mozzarellanya yuk. Gak perlu jauh-jauh ke Jerman kok. Bratwurst sudah diproduksi di Indonesia. Tepatnya di pabrik yang terletak di Karawaci, Tangerang. Sekali produksi, pabrik ini menghabiskan bahan baku sekitar 500 kg. Kalau di total sehari bisa sampai 25 ton. Wih, banyak banget ya. Pantesan mesinnya segede ini. Proses pertama, kita campurkan dulu bahan-bahan bratwurstnya. Daging dan campuran bahan lain dimasukkan ke dalam mixer. Lalu tuang air es. Pemberian air es ini untuk menjaga suhu adonan tetap rendah. Jadi kandungan protein dagingnya gak rusak selama proses mixing. Setelah diaduk hingga kalis, lanjut kita masukkan bahan yang gak kalah penting, yaitu mozzarella. Wah, keju yang dipakai banyak juga ya, sampai habis 1 kotak besar. Sudah tercampur rata nih, kita lanjut ke proses filling. Adonan bratwurst ini dimasukkan ke dalam selongsong sosis. Bratwurst tradisional sih, kulitnya masih menggunakan usus hewan. Tapi kalau yang ini sih sudah canggih, pakai kolagen yang berasal dari tulang dan kulit hewan. Nggak kayak bungkus plastik. Kolagen yang dijadikan kulit sosis ini bisa dimakan dan bagus untuk tubuh loh. Bermanfaat untuk menjaga kesehatan kulit, persendian, dan mencegah tulang kropos. Proses filling ini berjalan secara otomatis. Gak perlu masukkan satu persatu pakai tangan.
Sekali pencet, langsung terisi deh 81 buah bratwurst. Setelah semua adonan tercetak, bratwurst kita masukkan ke dalam kotak ini nih. Kotak sebesar ruangan ini bisa memuat 1 ton bratwurst teman-teman. Nah, di kotak inilah bratwurst akan dimasak. Proses pemasakan ini menggunakan steam atau uap panas selama 45 menit pada suhu 85 derajat. Proses steam ini akan membunuh mikroorganisme sehingga sosis aman untuk dikonsumsi. Sudah matang nih. Wah, masih ngebul banget tuh. Nah, biar suhu bratwurstnya turun, diangin-anginkan dulu di depan blower ini. Setelah 15 menit, suhu akan turun hingga sekitar 35 derajat. Let's go, kita ke proses cutting. Bratwurst yang masih panjang-panjang gini dipotong hingga berbentuk satuan. Tuh, mesinnya sudah canggih. Langsung keluar deh bratwurstnya. Lanjut ke proses packing. Metode packingnya dinamakan thermoforming dan vacuum sealing. Dengan bantuan panas, otomatis wadah bratwurst akan tercetak. Udara di dalamnya pun langsung tersedot biar kedap udara. Jadi bisa menghentikan pertumbuhan bakteri. Meski tanpa pengawet buatan, bratwurst mozzarella ini tahan hingga 6 bulan di suhu minus 20 derajat teman-teman. Bratwurst mozzarella ini juga sebenarnya sudah matang kok. Tapi sebelum dimakan sih, lebih baik dipanaskan dulu. Beda kayak orang Indonesia yang sering memasak sosis dengan cara deep fry. Kalau di negara asalnya sih, bratwurst dinikmati dengan dipanggang atau ditumis. Dalam bahasa Jerman, memanggang atau menggoreng dengan wajan disebut braten. Inilah yang dikaitkan dengan bratwurst yang berasal dari kata brat atau daging cincang dan wurst atau sosis. Aslinya sih bratwurst dibuat dari daging babi atau sapi. Kalau yang ini halal kok teman-teman. Rempah yang digunakan pun sudah disesuaikan dengan lidah Indonesia. Selain memanjakan lidah, bratwurst mozzarella ini juga termasuk makanan tinggi protein loh. Cukup makan 2 potong sudah bisa memenuhi 33% kebutuhan protein harian kita. Wah, pas banget nih buat jadi sumber gizi. Sebelum mengakhiri video ini, mari kita ringkas beberapa hal penting. Terdapat beberapa poin penting yang telah kita bahas seperti pentingnya melakukan persiapan proses produksi, manfaat produksi, sampai penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Kami harap teman-teman semakin semangat belajar ekonomi setelah menonton video ini. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.